Tahun ini akan menandai momen penting bagi kecerdasan buatan generatif atau generatif AI yang memicu metamorfosis di seluruh landscape ekonomi global seiring dengan potensi pertumbuhan bisnis yang semakin luas. Algoritma generatif yang canggih akan mencapai tingkatan baru dalam hal kemampuan, aksesibilitas, dan skalabilitas sehingga mendorong adopsi berbagai kebutuhan secara luas. Banyak vendor dan perusahaan yang mulai berlomba-lomba untuk membuat teknologi automation dan AI seperti Google Gemini, OpenAI, Microsoft Copilot, UiPath, Power Automate, Stable Diffusion, TensorFlow, Bark, Ansible, Blackbox, NVIDIA, dan lainnya. Menurut McKinsey & Co., sekitar 16% aktivitas pekerjaan di Indonesia pada tahun 2030 akan digantikan dengan AI dan otomatisasi. Angka ini masih dibilang sangat rendah jika dibandingkan dengan Jepang, Jerman, Amerika, dan China yang sudah memulai teknologi tersebut lebih dahulu. Dan menurut hasil penelitian, diperkirakan tahun 2030 terdapat sekitar 23 juta pekerja akan digantikan fungsinya oleh AI, khususnya pada bidang transportasi, retail, dan customer service. Tetapi sisi lain dari efek disrupsi ini adalah akan lahirnya jenis pekerjaan baru. Sekitar 10 juta orang akan mengisi jenis pekerjaan baru dan 27 juta pekerja yang sudah ada akan berkolaborasi menjadi bagian dari AI dan otomatisasi tersebut. Menariknya, dengan adanya tren AI yang semakin berkembang, hal tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang bertumbuh semakin pesat. McKinsey & Co. memperkirakan pada tahun 2030, net impact dari AI dan automation akan naik sekitar 16%, dan secara kontras, transisi dan implementasi turun jauh hingga di angka 5%. Jenis pekerjaan apa saja yang akan digantikan oleh AI atau otomatisasi ini? Secara umum, pekerjaan yang akan digantikan oleh AI adalah pekerjaan yang sifatnya berulang, seperti bagian legal, mesin operator, payroll office, dan beberapa pekerjaan administratif yang berulang lainnya. Sedangkan, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fisik seperti tukang kebun atau servis AC, serta pekerjaan yang membutuhkan pengambilan keputusan secara humanis dan berbasis data seperti CEO ataupun product manager, secara relatif masih cukup aman dan tidak terganggu oleh disrupsi AI atau otomatisasi. Dalam tabel yang dibuat oleh McKinsey Global Institute, Indonesia masuk dalam grup 4 yang merupakan grup negara dengan investasi teknologi dengan level cukup. Indonesia juga dijelaskan sebagai negara yang baru mengadopsi penggunaan AI untuk teknologi utilization dan kesiapannya untuk dapat terkoneksi dengan kebutuhan AI lainnya. Ingram Micro sebagai the leading distribution information technology products and services company ikut berperan dalam tren AI dan automation ini, di mana Ingram Micro bekerja sama dengan beberapa prinsipal untuk memasarkan platform yang berhubungan dengan AI dan automation. Seperti contohnya pada bidang finance, terdapat proses pekerjaan yang berulang seperti input order, input invoice, sales order, delivery order, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan solusi otomatisasi yang sangat mumpuni dan dapat diandalkan. Tidak hanya di area finance, bidang lainnya seperti healthcare, manufacturing, retail, F&B, hingga sektor pemerintahan pun juga membutuhkan adaptasi AI yang terbaik. McKinsey Global Institute memprediksi tahun 2030 akan ada sekitar 3,6 triliun US dollar yang akan dihemat oleh perusahaan-perusahaan yang dapat menerapkan teknologi AI dan automation dengan baik. Ingram Micro dalam hal ini mencoba memberikan solusi platform yang akan membantu proses tersebut, seperti UiPath yang berfokus pada otomatisasi dalam pekerjaan yang repetitif. EDB berfokus menciptakan database yang siap untuk menjadi tempat machine learning. Commvault berfokus pada data proteksi infrastruktur yang sudah disiapkan untuk teknologi AI dan automation. Red Hat Ansible berfokus untuk otomatisasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di data center, dan Lenovo berfokus pada infrastruktur yang siap untuk dimanfaatkan sebagai platform AI dan automation. Berikut adalah pengkategorian jika dilihat dari proses pada AI dan automation. Untuk proses task automation, Ingram Micro menyediakan UiPath, Red Hat Ansible, dan Microsoft Power Automate. Untuk proses AI, ML atau OCR, Ingram Micro memiliki UiPath dan EDB. Untuk proses analitik terdapat Microsoft Copilot yang bisa diandalkan. Serta untuk kategori infrastruktur, Ingram Micro dapat menyediakan produk-produk dari Lenovo dan Commvault.
Untuk proses automation akan berfokus pada produk-produk yang disediakan oleh Red Hat Ansible, UiPath, dan Microsoft. Red Hat Ansible dipergunakan jika membutuhkan otomatisasi infrastruktur atau data center, seperti automatic patching Windows, Linux, hingga switch. Sedangkan untuk otomatisasi proses bisnis, dapat menggunakan UiPath atau Microsoft Power Automate jika masih dalam skala bisnis yang belum besar atau mid enterprise. Untuk skala bisnis yang lebih besar, dapat menggunakan UiPath atau Microsoft Power Automate plus Microsoft Copilot. UiPath Automation memiliki fitur-fitur utama seperti RPA atau Robotic Process Automation, yaitu robot yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan manusia yang sering dikerjakan secara repetitif dan berskala besar. Salah satu contohnya adalah input data. Kemudian ada fitur Document Understanding yang mana fungsinya adalah untuk membaca konten dari dokumen yang berformat PDF ataupun Office. Ada juga fitur Task Mining yang berfungsi untuk mengetahui strategi-strategi apa yang akan dikembangkan dan melihat proses yang sudah dibuat. Red Hat menjadi salah satu developer tools yang sangat reliable saat ini, di mana menyediakan semua kebutuhan developer, mulai dari OS sampai aplikasi development. Salah satu platform otomatisasinya adalah Red Hat Ansible yang berfokus pada proses otomatisasi infrastruktur dan data center. Pada saat mendevelop, user perlu menggunakan Ansible Playbook. Tetapi, jika user tidak memiliki kemampuan programming, Red Hat menyediakan Ansible Galaxy, di mana playbook yang dibuat oleh community tersedia di sana. Mulai dari bagaimana menghardening OS, melakukan patching OS, switch, bahkan untuk melakukan penarikan log secara berkala dan secara otomatis. Produk terbaru dari Microsoft adalah Microsoft Copilot, di mana fitur utamanya adalah mengolah informasi yang dibutuhkan oleh user dengan bantuan AI dari OpenAI. Microsoft Copilot dapat mengambil source dari Microsoft 365, Teams, dan juga produk-produk Microsoft lainnya. Kemudian, Microsoft Copilot akan meminta request user privilege dari account 365 dan melakukan indexing secara graf maupun semantik. Setelah mendapatkan informasi tersebut, user bisa langsung menggunakan di menu Windows 11 atau sesuai dengan kebutuhan di Copilot Studio. Lenovo adalah produk yang menawarkan kebutuhan infrastruktur. Produk lain keunggulan dari Lenovo terdiri dari server untuk compute dan storage. Saat ini, Lenovo juga ikut berperan besar untuk memberikan solusi AI dan automation untuk semua pelanggannya. Dengan berkolaborasi bersama perusahaan teknologi terkemuka seperti Nvidia dan AMD, Lenovo menyediakan platform pada lini server SR600 series yang mendukung developer AI. Platform ini dapat digunakan sebagai server untuk pelatihan AI maupun pengolahan aktivitas AI setelah pelatihan.